Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Feida Nurlela Istiada selaku dosen mengampu mata kuliah BK di sekolah beserta teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami akan menyampaikan sebuah presentasi yang berjudul Large Group Guidance. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Di anggota kelompok kami ada Mila Dwi Kania, Maya Nur Hasanah, dan Muhammad Dhani Pramana Putra. Baik, untuk mengefektifkan waktu, pemateri pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu pengertian bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Prayitno 1995. Menurut Prayitno dan Amti 1999, bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang diberikan dalam suasana kelompok. Sedangkan menurut Romlah tahun 2001, bimbingan kelompok merupakan salah satu teknik bimbingan yang berusaha membantu individu agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal sesuai dengan kemampuan, bakat, minat, serta nilai-nilai yang dianutnya dan dilaksanakan dengan situasi kelompok. Bimbingan kelompok ditujukan untuk mencegah timbulnya masalah pada siswa dan mengembangkan potensi siswa. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang dilaksanakan dalam suatu kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok sehingga anggota dapat mengembangkan potensi diri sekaligus memperoleh manfaat dari pembahasan topik masalah. Sekian yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh Maya Nur Hasanah. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi yang kedua, yaitu tentang tujuan bimbingan kelompok. Tujuan bimbingan kelompok dimaksudkan untuk memungkinkan siswa secara bersama-sama guna memperoleh berbagai bahan materi dari konselor yang sekolah sebagai narasumber yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun pelajar. Tujuan bimbingan kelompok menurut Prayitno terbagi menjadi 8. Yang pertama yaitu 1. Mampu berbicara di depan orang banyak. Dan yang kedua yaitu mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran, tanggapan, dan perasaan kepada orang banyak. Yang ketiga yaitu belajar menghargai pendapat orang lain. Yang keempat yaitu bertanggung jawab atas pendapat yang dikemukakannya. Yang kelima yaitu mampu mengendalikan diri dan emosi. Yang keenam yaitu dapat bertenggang rasa. Yang ketujuh yaitu menjadi akrab sesama satu sama lainnya. Dan yang kedelapan yaitu membahas masalah atau topik-topik umum yang dirasakan atau menjadi kepentingan bersama. Tujuan yang dicapai dalam bimbingan kelompok yaitu mengembangkan pribadi, pembahasan topik-topik atau masalah-masalah secara umum dan luas atau mendalam yang bermanfaat bagi para anggota kelompok sehingga terhindar dari permasalahan yang berkaitan dengan topik atau masalah yang dibahas. Jadi, secara umum, tujuan bimbingan kelompok yaitu ada 2. Yaitu yang pertama, mengembangkan pribadi anggota dan pembahasan topik masalah secara mendalam. Mengembangkan pribadi meliputi pengembangan secara potensi dan keterampilan sosial yang dimiliki. Sedangkan, pembahasan masalah adalah sebagai upaya untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh siswa secara berkelompok. Sekian materi yang bisa saya dapat sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Maya Nur Hasanah yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Mila Dwi Kania.
Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi. Asas-asas bimbingan kelompok. Menurut Prayitno, 1995, terdapat 4 asas bimbingan kelompok, yaitu asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan, dan asas kenormatifan. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan, yaitu semua yang hadir harus menyimpan dan merahasiakan apa saja data dan informasi yang didengar dan dibicarakan dalam kelompok, terutama hal-hal yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Para peserta berjanji tidak akan membicarakan hal-hal yang bersifat rahasia di luar kelompok. Yang kedua yaitu asas keterbukaan, yaitu semua peserta bebas dan terbuka mengeluarkan pendapat, ide, saran, dan apa saja yang dirahasiakannya dan dipikirkannya. Yang ketiga yaitu asas kesukarelaan, yaitu semua peserta dapat menampilkan dirinya secara spontan, tanpa disuruh-suruh atau malu-malu atau dipaksa oleh teman yang lain atau oleh pembimbing kelompok. Yang keempat yaitu asas kenormatifan, yaitu semua yang dibicarakan dan apa yang dilakukan dalam kelompok tidak boleh bertentangan dengan norma-norma dan peraturan yang berlaku. Keempat asas tersebut harus benar-benar diterapkan agar dapat mencapai tujuan bimbingan kelompok secara optimal, yaitu mencapai kemandirian belajar siswa yang memperoleh layanan. Sekian penyampaian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Mila Dwi Kania yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Muhammad Dani. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menyampaikan materi tentang tahapan-tahapan Oke, di sini ada 4 tahapan ya. Tahapan yang pertama yaitu ada tahapan pembentukan, dan yang kedua ada tahapan peralihan, dan yang ketiga ada tahapan kegiatan, dan yang keempat ada tahapan pengakhiran. Untuk tahapan pembentukan, tahapan ini merupakan tahapan pengenalan dan keterlibatan anggota ke dalam kelompok, dengan tujuan agar anggota kelompok memahami maksud bimbingan kelompok, saling membutuhkan suasana saling mengenal, mempercayai, menerima, dan membantu teman-temannya yang ada dalam anggota kelompok. Pemahaman anggota kelompok memungkinkan agar anggota kelompok aktif berperan dalam kegiatan apapun. Untuk yang kedua, yaitu tahapan peralihan. Tahapan ini dari pembentukan ke tahapan kegiatan dalam menjelaskan kegiatan yang harus dilaksanakan. Pemimpin kelompok dapat menegaskan jenis kegiatan bimbingan kelompok, yaitu tugas dan kegiatannya.
setelah jelas kegiatan apa yang harus dilakukan, maka tidak akan muncul keraguan atau belum siapnya anggota dalam melaksanakan kegiatan dan manfaat yang diperoleh setiap kegiatan. Untuk yang ketiga, teman-teman, di sini ada tahapan kegiatan. Tahapan ini merupakan tahapan inti dari kegiatan bimbingan kelompok. Dan suasana yang akan diciptakan yaitu terbahasnya secara tuntas permasalahan yang dihadapi anggota kelompok dan terciptanya suasana untuk mengembangkan diri, baik menyangkut perkembangan kemampuan komunikasi maupun menyangkut tentang pendapat yang dikemukakan oleh anggota kelompok. Oke, di sini yang terakhir ada yang keempat yaitu tahapan pengakhiran. Pada tahap ini terdapat dua kegiatan yaitu penilaian atau evaluasi dan tidak lanjut atau follow up. Merupakan tahapan penutup dari serangkaian kegiatan bimbingan kelompok. Dalam kegiatan kelompok, pemimpin berperan untuk memberikan penguatan terhadap hasil-hasil yang telah diperoleh kelompok tersebut. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Telah menyampaikan materi. Sekian presentasi yang dapat kelompok 5 sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.